Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah teori organisasi, nama saya Abi Manaf dari kelas manajemen malam, kode kelas MA24BA01 dengan nomor NIM 1124 10495. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tanggapan dari jurnal yang saya cari yang berjudul Pendekatan Klasik dalam Teori Organisasi dan Relevansinya dalam Manajemen Pendidikan Islam. Jurnal ini membahas pendekatan klasik ke teori organisasi dan relevansinya terhadap pendidikan Islam. Penulis melakukan kajian secara sistematik review terhadap teori klasik seperti manajemen ilmiah Frederick Taylor dan teori administrasi Henry Fayol dan teori birokrasi Max Weber. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, organisasi menghadapi berbagai tantangan baru untuk beradaptasi dan inovasi. Meskipun banyak pendekatan manajemen modern yang muncul sebagai respon terhadap perubahan ini, prinsip-prinsip dasar pendekatan klasik tetap memiliki relevansinya yang signifikan. Pendekatan klasik yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-2020 mempelopori tokoh-tokoh seperti Frederick Taylor dan Henry Fayol dan Max Weber. Mereka menekankan pentingnya efisiensi pembagian kerja, struktur organisasi, dan pengelolaan ilmiah yang menjadi dasar pembagian praktik manajemen saat ini. Frederick Taylor memulai konsep manajemen ilmiahnya memperkenalkan metode sistematik untuk meningkatkan produktivitas pekerja melalui analisis waktu dan gerak. Henry Fayol mengembangkan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian, sementara Max Weber menekankan pada teori birokrasi yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan aturan formal dalam mengelola sumber daya. Meskipun pendekatan klasik telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan struktur efisiensi dalam organisasi, ada tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Organisasi modern perlu menghadapi dinamika pasar yang cepat, perlu perubahan teknologi yang berkelanjutan, dan kebutuhan akan keterlibatan karyawan yang lebih besar. Dalam konteks ini, pendekatan klasik seringkali dianggap kurang mampu menjawab tantangan yang kompleks dan multidimensional ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisa kembali pendekatan klasik dan mengidentifikasi area-area di mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh konteks yang organisasi modern. Dengan memahami kelebihan dan keterbatasan pendekatan klasik, organisasi dapat mengembangkan strategi manajerial yang lebih adaptif, responsif terhadap tantangan kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali relevansi dan aplikasi pendekatan klasik dalam manajemen organisasi saat ini, serta untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana organisasi dapat memanfaatkan prinsip-prinsip klasik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja prinsip-prinsip dasar pendekatan klasik dan kontribusi utama seperti Frederick Taylor dan Max Weber. Kedua, apa saja kelebihan dan keterbatasan pendekatan klasik dalam organisasi modern, serta memberikan contoh penerapan saat ini. Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip organisasi dan teori klasik untuk memecahkan masalah dalam studi kasus untuk mengembangkan teori praktik nyata. Yang keempat, bagaimana relevansi dan pendekatan klasik di era modern untuk mengemukakan argumen logis mengenai efektivitasnya menghadapi tantangan kontemporer. Yang kelima, memberikan analisis mengenai pendekatan klasik dan berbagai perspektif. Yang keenam, bagaimana merefleksikan pendekatan klasik untuk mengidentifikasikan area pengembangan diri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam organisasi modern. Untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip efisiensi, struktur, dan pengembangan kerja dan pendekatan klasik masih dapat diterapkan,
khususnya pada konteks lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam modern. Pembahasan di atas menjadi pengantar yang sangat baik untuk komprehensif mengenai pentingnya pendekatan klasik dalam teori organisasi serta bagaimana relevansi diuji di area modern. Berbagai poin yang beberapa tanggapan poin yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah kekuatan argumentasi awal. Paragraf membuka secara efektif mengembangkan tentang zaman modern dengan warisan teori organisasi klasik. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dan dinamika organisasi telah berubah, prinsip-prinsip dan efisiensi struktur dan pengembangan kerja masih memiliki peran penting. Yang kedua adalah penekanan tokoh pada tokoh utama. Penyebutan Frederick Taylor dan Henry Fayol dan Max Weber tidak memberikan konteks sejarah, tapi menunjukkan kontribusi nyata mereka dalam membentuk dasar-dasar manajemen modern. Ini penting sebagai landasan teori dan perbandingan untuk analisis selanjutnya. Kritik terhadap keterbatasan hal ini tidak hanya meningkatkan kekuatan pendekatan klasik, tapi juga mengkritisi keterbatasannya, misalnya dalam hal fleksibilitas dan inovasi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang seimbang antara apresiasi terhadap kontribusi lalu dan kebutuhan akan adaptasi di masa kini. Yang keempat adalah relevansi tujuan penelitian yang jelas. Penekanan pada pentingnya reevaluasi pendekatan klasik dalam konteks organisasi modern adalah poin sentral dari penelitian ini. Rumusan masalah yang disampaikan pun sangat rinci dan menyasar pada bagian aspek penting, mulai dari teori praktik hingga refleksi pribadi dalam konteks manajerial. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendekatan klasik dan kontribusi tokoh utama seperti Frederick Taylor dan Max Weber. Pendekatan klasik dalam manajemen menekankan pada pentingnya efisiensi, produktivitas, dan keteraturan dalam organisasi. Pendekatan ini berfokus pada pengelola dan tugas-tugas dan penggunaan sumber daya yang terstruktur untuk menciptakan organisasi. Dua tokoh penting yang memberikan kontribusi utama dalam pendekatan klasik ini adalah Frederick Taylor dengan teori manajemen ilmiah dan Max Weber dengan teori birokrasi. Pendekatan klasik ini didasarkan pada beberapa prinsip manajemen yang mendasari, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi struktur terorganisir dan kontrol yang ketat di lingkungan kerja. Prinsip utama yang meliputi yang nomor 1, pembagian kerja. Proses pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dikerjakan oleh individu yang memiliki keahlian khusus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua adalah hierarki otoritas. Struktur organisasi harus memiliki rantai komando yang jelas, di mana ada jenjang tanggung jawab mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Setiap individu tahu siapa yang berwenang dan memberi perintah. Yang ketiga, aturan dan prosedur standar. Penggunaan aturan yang ketat dan standar prosedur untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang konsisten dan seragam tanpa improvisasi dan tidak terkontrol. Rasionalitas. Yang keempat, rasionalitas. Keputusan dan kegiatan dalam organisasi untuk berdasarkan pada logika dan analisis ilmiah, bukan pada institusi atau keputusan sewenang-wenang. Yang kelima, efisiensi pencapaian hasil terbaik dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Menggunakan waktu, tenaga, dan material harus dioptimalkan. Frederick Winslow Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah karena perannya dalam merancang metode untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui pendekatan ilmiah dan manajemen ilmiah.
bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas, mempelajari dan merancang cara kerja untuk kerja yang paling efisien. Beberapa prinsip yang beberapa beberapa prinsip penting dari teori Taylor meliputi: yang pertama, studi atau waktu gerak. Taylor melakukan pengukuran ilmiah terhadap waktu dan gerakan yang diperlukan untuk setiap tugas dan dalam pekerjaan. Ia menggunakan metode yang paling efisien untuk melakukan tugas-tugas tersebut dengan meminimalkan gerak yang tidak perlu. Yang kedua adalah seleksi dan pelatihan karyawan. Tyler percaya bahwa pekerja harus dipilih dan dilatih berdasarkan kemampuan mereka untuk tugas tertentu. Karyawan tidak boleh ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat atau kemampuan mereka. Yang ketiga adalah kerjasama antara manajemen dan pekerja. Manajemen harus bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Ada pembagian tanggung jawab antara manajer dan yang merencanakan pekerjaan dan pekerja yang melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat adalah insentif berbasis kinerja. Taylor juga menekankan pentingnya memberikan insentif kepada pekerja yang mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai atau melampaui standar yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksud untuk mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan Max Weber adalah sosiologi Jerman, memberikan kontribusi besar terhadap teori organisasi dengan mengembangkan konsep birokrasi. Weber percaya bahwa birokrasi adalah 354 bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien untuk mengelola tugas-tugas yang kompleks. Teori birokrasi Weber didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, struktur hierarkis yang jelas. Setiap organisasi birokrasi memiliki struktur yang jelas, di mana ada tingkat otoritas untuk mengatur siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Hal ini menciptakan untuk rantai komando yang tegas. Yang kedua adalah pembagian kinerja dan spesialisasi. Seperti Taylor, Weber meningkatkan pentingnya pembagian kerja. Setiap individu dalam birokrasi memiliki tugas khusus yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasinya. Yang ketiga, aturan regulasi formal. Dia menyatakan bahwa organisasi harus beroperasi berdasarkan aturan dan prosedur formal yang tertulis. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan prinsip yang rasional, bukan pada preferensi pribadi. Yang keempat adalah impersonalitas dalam hubungan kerja. Hubungan dalam organisasi birokrasi harus bersifat impersonal, di mana pekerja harus dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan, bukan berdasarkan hubungan pribadi dan favoritisme. Yang kelima adalah promosi berdasarkan kualifikasi teknis Dalam birokrasi, proses dan promosi diberikan berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan prestasi, bukan karena hubungan keluarga atau pengaruh pribadi. Prinsip-prinsip pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Friedrich Taylor dan Weber telah memberikan fondasi penting dalam teori manajemen modern. Taylor menekankan efisiensi produktivitas melalui pendekatan ilmiah dalam bekerja, sementara Weber fokus pada struktur organisasi rasional dan efisiensi melalui birokrasi. Keduanya memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem manajemen yang terstruktur dan tujuan utama untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi.
kelebihan dan keterbatasan pendekatan klasik dalam organisasi serta contoh penerapannya saat ini. Pendekatan klasik dalam manajemen berfokus pada struktur, efisiensi, dan peran pengawasan yang ketat dalam organisasi. Meskipun banyak prinsip dan pendekatan klasik yang digunakan dalam organisasi modern, ada kelebihan dan keterbatasannya yang harus dipertimbangkan dalam konteks sekarang. Contohnya berikut adalah ulasan mengenai kelebihannya. Keterbatasan dan contoh penerapan di era modern. Yang pertama, pendekatan klasik dalam organisasi modern. Yang poin A, efisiensi operasional. Pendekatan klasik sangat berorientasi pada efisiensi dan produktivitas yang merupakan kebutuhan penting dalam organisasi modern yang kompetitif. Dengan pembagian kerja yang jelas dan spesialisasi organisasi dapat meningkatkan output dengan mengoptimalkan sumber daya mereka. Hal ini membantu organisasi besar yang memiliki ribuan karyawan agar tetap terorganisir dan efisien. Sebagai contoh di sektor manufaktur, perusahaan seperti Toyota misalnya. Toyota masih menggunakan prinsip manajemen ilmiah seperti Frederick Taylor untuk mengoptimalkan proses produksi, melalui penggunaan teknologi lean manufacturing. Mereka membagi tugas ke dalam unit-unit yang lebih kecil dan mengatur alur kerja yang lebih efisien dan meningkatkan produksi yang lebih efisien guna meminimalkan limbah dan meningkatkan produktivitas. B. Struktur organisasi yang jelas. Pendekatan klasik menekankan pada hierarki yang jelas dan alur komando. Ini membantu organisasi modern dan mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang secara tegas, yang dapat mencegah kekacauan dan dalam pengambilan keputusan, memastikan akuntabilitas. Sebagai contoh, banyak perusahaan besar seperti Google dan Apple, meskipun inovatif, tetap memiliki struktur yang jelas untuk mengelola divisi-divisi mereka, khususnya di area seperti keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Hal ini membantu menjaga aliran kerja yang terorganisir, meskipun perusahaan mereka bergerak dengan cepat dan berinovasi terus-menerus. Yang C, pengendalian manajemen yang ketat. Pengendalian yang ketat adalah salah satu elemen penting dalam pendekatan klasik. Dengan aturan dan regulasi yang jelas, manajemen dapat memastikan bahwa semua orang di organisasi bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sebagai contoh, seperti perusahaan logistik seperti DHL, FedEx yang mengandalkan aturan kerja yang ketat dan prosedur operasional standar atau SOP sebagai sistem mereka sangat diatur untuk memastikan paket dikirim dengan tempat dan waktu dan layanan yang berjalan mulus serta standar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah keterbatasan klasik dalam organisasi modern. Poin A adalah kurang fleksibilitas dan responsif. Salah satu keterbatasan utama dalam pendekatan klasik adalah bahwa ia seringkali terlalu kaku dalam menghadapi perubahan. Organisasi modern membutuhkan fleksibilitas untuk merespon lingkungan yang berubah dengan cepat, seperti perubahan teknologi dan permintaan konsumen. Struktur hierarkis yang selalu ketat seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan yang mengurangi inovasi. Sebagai contoh tantangan modern misalnya seperti industri teknologi, seperti startup digital, pendekatan klasik pendekatan klasik mungkin tidak ideal karena membutuhkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Pendekatan yang lebih gesit dan kolaboratif seringkali dibutuhkan untuk situasi seperti ini. Poin B, kekurangan perhatian dan kebutuhan karyawan. Pendekatan klasik cenderung
cenderung melihat karyawan sebagai alat untuk mengefisiensi tanpa memperhatikan kebutuhan emosional, kreatif, dan motivasi mereka. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan kerja dan turnover yang tinggi, terutama di era modern yang lebih berorientasi pada kesejahteraan karyawan. Contoh tantangan modern, misalnya seperti industri kreatif dan seperti periklanan dan desain grafis, pendekatan klasik sering sekali gagal memotivasi karyawan. Karyawan di bidang ini membutuhkan kebebasan berkreasi dan fleksibilitas, bukan sekedar untuk mengikuti aturan yang kaku dan tugas rutin yang dipisah-pisahkan. Yang C, kurangnya fokus dan inovasi. Karena pendekatan klasik sangat berfokus pada efisiensi dan standar, ia seringkali mengabaikan pentingnya inovasi. Di mana bisnis modern, inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup, terutama di pasar yang terus berubah. Contoh tantangan modern misalkan seperti Netflix dan Spotify harus terus berinovasi. Jika tidak memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah, jika mereka hanya mengendalikan pendekatan klasik yang berfokus pada aturan yang sudah ada efisiensi tanpa pertimbangan inovasi, mereka mungkin akan kesulitan bersaing dengan platform hiburan lainnya. Contoh penerapan klasik dalam Contoh penerapan pendekatan klasik dalam era modern. Poin A, perusahaan manufaktur. Perusahaan besar seperti General Motors atau Ford masih menerapkan banyak prinsip manajemen ilmiah Taylor dalam produksi mereka. Mereka menggunakan pembagian kerja yang sangat terperinci dan prosedur standar yang memastikan produksi mobil berjalan secara lancar dan efisien. Yang B, sektor keuangan. Banyak institusi keuangan seperti bank tetap mempertahankan struktur hierarki yang formal dan birokratis seperti yang diusulkan oleh Max Weber. Misalnya, dalam pengembangan keputusan terkait kredit atau investasi, ada alur komando yang jelas. Setiap langkah harus melalui proses persetujuan yang ketat sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Yang C, perusahaan logistik. Sistem distribusi seperti Amazon yang menggunakan prinsip-prinsip pendekatan klasik dalam manajemen logistik mereka, pembagian kerja yang jelas, penggunaan SOP, dan pengendalian manajemen yang ketat memastikan paket dikirim di waktu yang tepat. Pendekatan klasik yang masih relevan dalam aspek organisasi modern, terutama di sektor yang membutuhkan efisiensi dan struktur yang jelas. Namun pendekatannya juga memiliki keterbatasan, terutama menghadapi kebutuhan dan akan inovasi, fleksibilitas, dan perhatian pada kesejahteraan karyawan. Organisasi modern perlu menggabungkan pendekatan klasik dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif untuk kompetitif dan di era bisnis yang cepat. Pembahasan ini memberi gambaran komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar pendekatan klasik dalam manajemen serta kontribusi utama dari tokoh-tokoh seperti Frederick Taylor dan Max Weber. Penjelasannya sistematis, dimulai dari landasan teori, prinsip manajerial inti hingga implementasi dalam organisasi modern. Yang pertama adalah kekuatan teoritis dan kokoh. Pembahasan prinsip-prinsip klasik seperti pembagian kerja, hierarki otoritas, aturan standar, dan efisiensi yang menunjukkan akar kuat dari teori organisasi yang masih bertahan hingga kini. Penyebutan nama-nama besar seperti Taylor dan Weber memperkuat landasan historis dari teoritis ini. Yang kedua adalah keseimbangan antara kelebihan dan keterbatasan. Penulis tidak hanya memuji efektivitas pendekatan klasik dalam hal efisiensi dan struktur organisasi, yang juga mengkritisi
kekurangannya, seperti kurangnya fleksibilitas dan perhatian terhadap dimensi manusiawi organisasi. Ini menunjukkan sudut pandang yang lebih objektif dan analitis. 3. Relevansi kontekstual. Contoh penerapan prinsip klasik seperti dari perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Google, Amazon, dan Netflix adalah nilai aplikatif yang kuat dan membuktikan bahwa teori klasik masih hidup dalam praktik. Walaupun pada adaptasi dan terhadap kebutuhan zaman. Yang keempat adalah konstruktif kritik dan konstruktif. Kritik terhadap kekurangannya, fokus pendekatan klasik pada inovasi dan kebutuhan karyawan modern yang sangat relevan. Mengingat dunia kerja menuntut pendekatan yang lebih humanistik dan fleksibel. Pendekatan klasik dalam manajemen meskipun lahir di era industri awal, tetap menjadi fokus penting dalam pembentukan struktur organisasi yang efisien, terorganisir. Kontribusi tokoh seperti Taylor dan dengan manajemen ilmiah dan Weber dengan birokrasi telah meletakkan dasar kuat bagi manajemen modern. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan terutama dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas lingkungan organisasi yang kini menuntut inovasi dan adaptasi serta perhatian pada aspek humanistik. Oleh karena itu, pendekatan klasik sebaiknya tidak ditinggalkan, tetapi disinergikan dengan pendekatan kontemporer agar lebih menciptakan sistem manajemen yang tidak hanya efisien secara teknis dan adaptif, inovatif dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.